Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait kapasitor keping sejajar gitu. Nah, sebenarnya terkait kapasitor sendiri itu tuh ada berbagai macam jenis loh. Mulai dari bentuknya, bahkan sampai ke pengisian kapasitornya yang memiliki medium yang berbeda-beda juga. Nah, cuman di video kali ini kita akan batasi pembahasannya terkait kapasitor keping sejajar. Oke, emang kapasitor sendiri tuh apa sih? Jadi, kapasitor merupakan suatu perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Jadi, ada dua plat yang berlawanan. Ada keping satu dan juga keping kedua. Nah, kedua keping ini dia tuh terpisah sejauh D. Nilai D-nya itu sangat kecil ya. Terus gimana mekanismenya? Kok cuman dari gambaran kayak gini aja dia bisa nyimpen energi listrik? Iya, jadi terkait mekanismenya tuh ada dua sebenarnya. Yang pertama yaitu pengisian kapasitor dan yang kedua adalah pengosongan kapasitor. Kita bahas pengisian dulu aja kali ya. Jadi untuk pengisian kapasitor, pertama-tama adalah si kapasitornya kita hubungkan dengan sumber tegangannya. Ketika kita hubungkan dengan sumber tegangannya, maka elektron dia tuh akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Cuman yang menariknya adalah karena di sini ada celah, maka elektron nggak bisa loncat nih dari sini ke sini gitu. Alhasil apa? Alhasil bakal terjadi pengutuban terhadap dua kepingnya. Kurang lebih kayak gini nih. Jadi bagian keping sini merupakan bagian keping yang kehilangan elektron sehingga bernilai positif. Sedangkan bagian keping ini merupakan keping yang kelebihan elektron sehingga dia bernilai negatif. Nah, kalau udah kayak gini nih, maka akan ada energi listrik yang tersimpan dalam bentuk medan listrik gitu di antara dua kepingnya nih. Yang mana yang namanya medan listrik dia tuh bergerak dari kutub positif ke kutub negatif ya. Oke, jadi kurang lebih ini nih mekanisme dari pengisian kapasitornya. Terus menariknya adalah terkait pengosongan kapasitor itu tuh berguna banget loh. Iya, jadi tuh gini nih. Ketika sumber tegangan dinonaktifkan atau dimatikan, yang terjadi apa? Yang terjadi pengutuban ini perlahan-lahan dia tuh akan menghilang. Kenapa? Karena jumlah elektron yang di plat negatif ini dia tuh akan bergerak ke plat positif. Alhasil apa? Alhasil bakal ada aliran arus yang ngalir gitu. Maka kedua plat ini dia tuh akan kembali netral. Nah, mekanisme inilah yang dimanfaatkan untuk menjaga komponen elektronik lainnya itu tuh relatif aman gitu. Karena ketika kita nonaktifkan sumber tegangan tiba-tiba gitu ya, maka arus yang lewat akan hilang seketika. Nah, kalau udah kayak gini nih, maka komponen elektronik lainnya dia bakal rusak gitu gara-gara pemutusan arus secara tiba-tiba. Tapi dengan adanya kapasitor, maka arus yang hilang dia tuh akan turun secara perlahan. Terus yang jadi pertanyaan adalah seberapa banyak sih muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu? Nah, buat tahu banyak muatan yang tersimpan, kita perlu paham dulu deh yang namanya kapasitansi. Yaitu suatu besaran fisika yang ngejelasin terkait banyaknya muatan yang tersimpan dalam suatu tegangan. Atau secara matematis kita bisa tuliskan bahwa kapasitansi ini yaitu C sama dengan Q dibagi dengan V. Di mana C merupakan kapasitansi, satuannya adalah Faraday, kemudian Q adalah jumlah muatan, satuannya Coulomb, dan V merupakan tegangan ya, satuannya adalah volt. Oke, dari definisi ini kita bisa tahu nih, semakin banyak muatan yang tersimpan dalam suatu tegangan, maka nilai kapasitansinya akan semakin besar. Oke, jadi kalau seandainya kalian beli kapasitor, terus kalian lihat ada nilai 10 mikrofarad, berarti itu tuh merupakan nilai kapasitansi dari kapasitor tersebut. Emang faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor itu apa aja sih? Oke, jadi yang pertama tuh gini nih. Semakin luas kepingnya, maka semakin banyak nih muatan yang nempel di luasan keping tersebut. Alhasil apa?
Alhasil nilai dari kapasitansinya akan semakin besar nggak sih? Dengan kata lain, nilai dari kapasitansi itu tuh sebanding dengan luas penampang si luasan kepingnya. Kemudian yang kedua adalah semakin jauh jarak kedua lempeng keping, maka semakin lemah interaksi antar dua lempengnya. Kenapa? Karena semakin jauh kedua keping ini, maka interaksi gaya kolomnya akan semakin lemah. Tentu hal ini akan berdampak pada jumlah muatan yang tersedia di masing-masing kepingnya. Dengan kata lain, nilai dari kapasitansinya itu tuh berbanding terbalik dengan jarak antar kedua kepingnya. Nah, dari kedua informasi ini, kesimpulannya adalah nilai C sama dengan epsilon 0 dikali luas penampang dibagi dengan D. Di mana epsilon ini merupakan permitivitas ruang vakum ya. Dan A adalah luas penampang, D yaitu jarak antar celahnya. Terus gini nih, gimana kalau di tengah keping ini kita beri medium gitu, bukan lagi vakum? Ya berarti permitivitasnya dia bakal berubah menjadi permitivitas medium sama dengan epsilon R dikali dengan epsilon 0. Di mana epsilon R merupakan permitivitas relatif ya, dan epsilon 0 merupakan permitivitas ruang vakum. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait nilai dari kapasitansi maupun kapasitornya nih? Nah, menariknya adalah gini nih, kita pengen tahu nih, energi kapasitornya tuh berapa gitu dan gimana cara ngitungnya gitu. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor nilainya sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke kapasitor. Nilainya secara matematis yaitu W sama dengan setengah Q dikalikan dengan V, di mana Q merupakan muatan satuannya kolom dan V adalah tegangan. Dan W merupakan energi kapasitornya ya, satuannya adalah Joule. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki luas penampang 1 dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Dan lebar celahnya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Di sisi P, suatu zat elektrolit, di mana epsilon R-nya yaitu adalah 3. Pertanyaannya adalah berapakah energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor tersebut jika diberi tegangan yaitu sebesar 110 volt. Diketahui bahwa luas penampangnya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Kemudian jarak antar celahnya yaitu D sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Dan permitivitas relatifnya adalah 3. Serta tegangan yang digunakan yaitu 110 volt. Dan yang ditanya adalah berapa sih energi listrik yang tersimpan dalam kapasitornya yaitu W. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini ya. Jadi di bagian antar dua kepingnya ada zat elektrolit nih. Nah, kalau kita pengen tahu nilai kapasitansinya, yaitu C sama dengan epsilon medium dikalikan dengan A dibagi dengan D. Epsilon medium ini nilainya kan adalah epsilon R dikalikan dengan epsilon 0 ya. Dikali A dibagi dengan D. Kalau kita masukkan nilainya, epsilon R kan bernilai 3 ya, dikalikan dengan epsilon 0, yaitu 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 Faraday per meter. Dikalikan dengan luas penampang si kepingnya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3. Diperoleh nilai dari kapasitansinya yaitu sekitar 2,655 dikali 10 pangkat minus 12 Faraday. Oke, di sini kita udah tahu nih nilai dari kapasitansinya. Kan tugas kita adalah pengen tahu berapa nilai energi listrik tersimpan ya. Buat tahu berapa nilainya, kita bisa tuliskan nih bahwa nilai energi listrik yang tersimpan di kapasitor yaitu W sama dengan setengah dikali Q dikalikan dengan V ya. Kita simpan persamaan 1. Karena di sini kita belum tahu nih jumlah muatan yang tersimpan tuh berapa gitu. Cuman kita bisa tahu nih bahwa nilai C kan sama dengan Q dibagi V ya. Berarti nilai Q sama dengan C dikali V nggak sih? Nah, persamaan 2 ini kalau kita substitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh yaitu W sama dengan setengah C dikali V kuadrat. Kita masukkan nilainya, yaitu setengah dikali 2,655 dikali 10 pangkat minus 12
dikalikan dengan 110 dikuadratkan. Nilainya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 8 Joule gitu. Ini merupakan besar energi listrik yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 8 Joule. Oke, jadi kurang lebih ini ya pembahasan terkait kapasitor keping sejajar gitu. Di video selanjutnya kita akan ngebahas nih terkait rangkaian dari kapasitor. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!